Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Lama nggak discuss, lama nggak jumpa. Karena kesibukan kemarin yang cukup lumayan menyita waktu, dan akhirnya coba saya pengen share dan discuss di pagi ini. Mumpung dikasih libur dan mumpung hari ini juga hari Minggu ya. Happy holiday ya teman-teman. Oke, hari ini motor habis jalan lumayan sering dan jaraknya juga sebenarnya nggak terlalu jauh ya, cuman rada-rada sering. Inilah saatnya dan waktunya saya melakukan checking. Oke, nanti coba saya share beberapa tips dan triks dan apa yang sedang saya cek hari ini. Oke, karena di Bali ini kemarin sedang musim ganti kampas rem ya. Dan pagi ini sebenarnya saya rencananya cuma mau bersihin aja gitu. Ini juga sudah pernah saya share gimana cara bersihinnya. Bahannya juga nggak terlalu rumit ya. Sunlight sampai hitam seperti ini, kemudian sikat. Kalau misalnya nodanya rada badam-badam dikit, kita pakai engine degreaser. Cuman jangan sampai ya pistonnya kena, makanya saya pakai plastik. Nah, ini udah saya sikat bersih. Yang penting kita bisa lihat dinding-dinding pistonnya ini bisa bersih ya, dari debris, dari kotoran ataupun residu dengan sikat. Nah, ini tadi ternyata nemu kampas remnya udah mau habis. Ini padahal juga nggak yang murah ya, yang keramik merek Goldfriend, buat Brembo 2 piston. Ini saya beli sekitar bulan April kalau nggak salah. Udah jalan hampir 8 bulan. Nah, ternyata saya nemu kampasnya sudah mulai tipis. Ini saya sedang cari-cari di Denpasar, karena di Denpasar itu cukup susah ya nyari part, dan bisa saya pasang juga hari ini. Dan ini tadi saya coba pakai mini grinder di sana sama kompon ya. Hasilnya lumayan, karena kalau pakai amplas takutnya mengundang karat ya teman-teman ya. Ini saya coba pakai mini grinder, semacam teknik poles ya. Oke, hasilnya cukup lumayan ya teman-teman ya, udah nggak kasar lagi. Oke, kita kasih grease dikit. Kita lumurin dengan oli ya dinding-dinding pistonnya ya teman-teman ya. Oke, dan selesai. Jadi inilah keunikan daripada underslang, karena dia sistemnya seperti ini ya, ke atas. Jadi si brake pad ini nggak gantung, tapi dia tertahan di pin di bawah. Berbeda ketika dia hanging gitu ya, tergantung, dia tidak ada tekanan selain menggantung pada pin gitu, sehingga dia lebih free. Jadi kalau misalnya brake padnya mau bolak-balik juga lebih free. Oke, ini istilahnya adalah medium maintenance. Kalau misalnya yang maintenance ringan-ringan, saya cukup pakai ini aja ya, brake cleaner dari Liqui Moly. Semprot-semprot, selesai, kotoran luruh. Oke, kita pasang lagi sambil checking ini ya, karena kemarin sempat ada kejadian patah. So far aman sih, nggak ada yang retak. Ya, kita pasang aja kalipernya. Put some Loctite biar nggak gampang kendor. Last checking, jangan lupa dipompa ya sampai brake pad benar-benar nempel ke cakram. Enteng. Kalau yang depan lebih mudah dilihat ya ketebalannya. Jadi kalau ini sih tinggal disemprot saja pakai brake cleaner. Oke. Pastikan nyemprot-nyemprot kayak gini sebelum dicuci ya teman-teman ya, karena cuci itu adalah finishing. Next, ini bukan masalah yang penting ya, ini cuma weight saving aja, ngurangin berat total motor. Saya balik ke standar, cuma harusnya ini saya pengen cat dulu ke hitam pakai powder coating, cuma belum banyak yang perlu saya cat. Ada ini sama ini ya, pelindung RNG yang di sebelah kiri. Ini catnya juga sudah mulai melupas, biar banyak part yang bisa masuk ke powder coating sekalian. Ini gantinya juga nggak susah ya teman-teman ya, tinggal kita buka cotter pinnya di sini. Ini ada cotter pin ya, pengunci, kemudian kita tarik tuasnya. Hati-hati ada putri ya kalau bahasa Jawanya ya. Ini jangan sampai hilang, karena di dalamnya juga ada pegas. Terus ketika masang sama saya pakai grease juga ya, supaya lebih lancar. Next problem is kemarin klaksonnya itu sempat
nyala enggak gitu. Sebelumnya saya sudah bongkar ini holdernya, saya bersihin dengan kontak cleaner, pun segala residu-residu juga sudah saya lap. Nah, ini sudah lancar tombol-tombolnya. Nah, selain itu juga saya bersihin konektor-konektor di sini karena ini posisinya di bawah, kadang nangkep debu. Kemarin kotor banget. Sekali lagi saya pakai kontak cleaner ya buat bersihin. Ini klakson saya yang sebelah kiri di sini, yang sebelah kanan di sini. Tapi sebenarnya isunya bukan di konektor-konektor ini, pun di holder sini, isunya ada di sini. Nah, isunya ada di sini teman-teman. Karena di sini saya pakai rumah relay, ada koneksi di antara pin rumah relay dengan kakinya relay. Nah, ternyata si kabel yang di bawah ini yang ada konektor ceweknya itu kedorong ke bawah. Nah, seperti ini nih teman-teman. Ini kedorong seperti ini yang bikin ada salah satu kaki relay yang enggak kontak sehingga klaksonnya mati. Oke, ini sebenarnya tinggal didorong gitu aja sih ya teman-teman ya. Tapi sebaiknya kita ganti konektornya karena kadang-kadang kaki penguncinya itu patah gitu teman-teman. Oke, kita tes lagi. Oke, clear. Nah, ini teman-teman, sebenarnya masalah instalasi juga bukan hal yang sepele. Kita harus benar-benar memastikan seperti koneksi-koneksi ini benar-benar terpasang dengan sempurna. Jangan ngepong ya teman-teman ya. Ngepong itu artinya kendor, jadi dia connect nggak connect, nanti bikin alat kita nggak aktif dengan sempurna, malah mati. Atau misalnya ada luka sedikit gitu ya, yang menemukan antara kabel positif dan negatif, bisa terjadi short circuit yang bisa bikin heat ya, ataupun percikan ya. Percikan itu bisa bikin api, jadi hati-hati teman-teman. Saya selalu merekomendasikan setiap alat yang kita hubungkan dengan aki, kita selalu gunakan fuse ya teman-teman ya. Nah, ini saya punya fuse di sini, selalu gunakan fuse. Saya biasanya pakai yang ukuran 10 ampere teman-teman. Lalu di sini kalau teman-teman bisa lihat, saya tulis di sini ada isolasi kertas yang memang saya kasih tanda ya, kayak misalnya ini SWFOGL, ini artinya switch, fog lamp, dan lain sebagainya. Buat penanda aja biar kita nggak perlu ngurut kabel, sehingga kita bisa tahu ya determinasi di sini teman-teman. Kasih harness biar nggak goyang-goyang juga ya teman-teman ya. Next problem is this fog lamp. Oke, ini sudah sembuh. Kuningnya juga sudah nyala. Ketika saya ngetes saklar ini, saya tidak melihat ataupun mendengar aktivasi relay-relay ini. Nah, ini pasti isunya di power source utama gitu. Power source utama ada di saklar ini, yang kabel hitam ya kalau nggak salah ya, yang masuk sebagai power initiate ya, untuk aktivasi relay yang mau kita pakai untuk lampu kuning ataupun putih. Setelah saya cek ternyata aman. Akhirnya saya bergerak ke power source yang dari aki. Nah, ternyata di kutub negatifnya aki, ini konektornya, kabelnya bisa saya cabut alias lepas. Akhirnya saya ganti dengan konektor baru karena waktu itu memang rada ketekuk banget ya. Akhirnya bisa sembuh. Intinya kita cek sih ya, kalau misalnya di sini tidak ada aktivasi apa-apa. Biasanya kalau relay kan bunyi ya, cetak-cetek gitu. Berarti ada power source aktivasi ataupun power source utama dari aki yang tidak masuk teman-teman. Nah, selalu gitu ya. Kalau saya bantuin teman-teman masangin selalu beres, alhamdulillah nggak ada isu. Tapi begitu saya masang sendiri nih buat motor sendiri, selalu aja ada masalah. Ada-ada aja. Oke, kalau di sisi ini saya mencoba menyoroti aja. Kadang-kadang saya lihat punya teman-teman itu kotor banget. Nah, biasanya itu impact dari tile tidy yang bawahnya itu tidak di cover ya, sehingga kotoran, debu, lumpur itu masuk sampai ke ruangan ini sehingga bisa kotor. Teman-teman coba cek, pastikan tidak ada lubang yang bisa dibuat lewat lumpur. Kalau misalnya ada lubang, pakai sealant ya teman-teman ya, biar ruangan ini tuh nggak kotor gitu. Nah, sisanya sama ya, harness ya, biar kabel nggak goyang-goyang karena berbahaya teman-teman. Next, kalau teman-teman notice kemarin switch saya ya, karena ini pakai Akos 1 yang 16x18, ya nggak ada switchnya, saya harus pakai switch hidrolik di sini. Cuma kalau dilihat agak kurang oke ya. Nah, ini switchnya saya pindahin. Nah, ini saya ganti dengan banjo biasa. Switchnya ada di mana?
Switchnya ada di sini teman-teman, di kaliper sekarang. Tapi konsekuensinya kita harus narik kabel ke atas untuk disambung ke konektor sensor brake supaya brake lightnya tetap nyala. Jadi lebih rapi ya teman-teman ya. Berikutnya, nah ini kalau kita lihat, saya nggak tahu ya apakah teman-teman ngalamin apa enggak. Ini kena gesek-gesek kunci, akhirnya catnya pada ngelupas seperti ini ya. Ini karena apa? Karena gantungan kunci kita itu biasanya ada kunci spare yang tajam juga, yang ketika kita masukin kontak on sama off biasanya suka bikin goresan. Nah ini cara ngakalinnya, ini harus kita kasih pengaman karet ya teman-teman ya. Monggo silahkan teman-teman di rumah adanya apa. Kalau saya bisa pakai isolasi bakar, kemudian selang plastik yang biasa buat waterpass bangunan ya, ada juga selongsong kabel juga bisa. Nah hasilnya seperti ini. Jadi kalau kena lapisan cat juga nggak akan gores ya teman-teman ya, sekedar tips saja. Oke, kita lihat bagaimana kerusakannya. Lumayan ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman memang kayak kutek ya teman-teman ya, kita apply-nya tipis-tipis saja seperti ini hasilnya. Jadi saya pesan yang warna flat ya ataupun doff. Ini hasilnya mengkilat, cuma sebenarnya bisa kita rapikan dengan dipoles ya nanti ya, supaya nanti warnanya bisa lebih flat gitu teman-teman. Nah di sini juga salah satu objek yang sering kena ya teman-teman ya, biasanya catnya mengelupas, sudah hitam ya karena saya olesin cat penutup goresan tadi. Ini tadi produknya bisa dibeli di all shop. Nah, ini sarannya jangan langsung dicuci ya motornya ya. Catnya harus benar-benar kering, dan informasinya sebelum dicat permukaannya kalau bisa panas ya, jadi dijemur sebentar di bawah sinar matahari baru kita apply buat percepatan pengeringan mungkin ya. Nah kalau misalnya teman-teman ketebelan di pengaplikasiannya, nanti bisa kita rapikan dengan compound. Oke, baik, itu aja teman-teman sedikit checking dari kendaraan saya. Biasanya perjalanan itu selalu ada, atau ya mudah-mudahan enggak ya, selalu ada sesuatu yang kita temukan sebagai sebuah masalah dan harus segera kita atasin. Bisa kita atasin sendiri karena kita melihat itu bisa kita lakukan, atau memang perlu bantuan orang lain. Nah kebetulan untuk case-case saya bisa lakukan sendiri. Jangan pernah takut mencoba teman-teman. Sekian, semoga ada manfaatnya dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.